Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ayuhat tulab dan juga kepada asatidzah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya. Kita masih diberikan karunia yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita senantiasa memujinya, yang dengannya kita senantiasa memohon ampunan dan bertobat kepadanya. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan amal-amal kita. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ayuhatullah rahman rahimakumullah. Yang pertama kami ucapkan kepada Ustaz Arbandi hafizullah ta'ala yang telah memberikan satu kehormatan bagi kami untuk kita sama-sama saling mengingatkan sebagaimana firman Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau tidak salah. Hadis ini terdapat di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, yakni Rasulullah bersabda, ad-dinu nasihat, agama ini adalah nasihat. Ayuhatullah rahiman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit untaian nasihat, yang mana nasihat ini sejatinya untuk diri kami pribadi, dan mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan bermanfaat, khususnya bagi menyampaikan dan juga kepada yang mendengarkan pada kesempatan kali ini, dan juga kepada pemirsa channel Muslim TV yang mungkin sedang menyaksikan rekaman pada kajian singkat di siang hari yang penuh berkah ini. Nasihat ini kami ambil sedikit dari kitab atau kutub yang ditulis oleh seorang ulama ahli sunnah yang tinggal di kota Madinah. Beliau adalah seorang ulama dan juga bapaknya adalah seorang ulama. Beliau bernama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizullah ta'ala. Dalam kitab beliau menulis sebuah kutub, yakni dengan judul Min Wasaya As-Salafi Lisyabab, yakni wasiat
ulama salaf kepada pemuda. Beliau menyebutkan ada 15 nasihat bagi pemuda maupun pemudi. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menukilkan sedikit daripada apa yang beliau sampaikan di dalam kitab beliau ini atau dalam kutub beliau ini. Ayyuhatul rahiman rahimakumullah. Asy-Syaikh Hafizullah Ta'ala menyebutkan bahwasanya tidaklah diragukan lagi bahwasanya masa-masa antum dan antuna dan bahkan masa kita semua di sini adalah syabab, yakni pemuda. Ya, dikatakan pemuda adalah usia mereka di bawah 40 tahun. Dan ustaz sekarang usianya baru 28 tahun, masuk 29. Maka masa-masa muda ini yang kita berada di atasnya ini adalah masa yang sangat penting. Sehingga di dalam Islam banyak sekali memberikan motivasi kepada para pemuda, kepada syabab untuk menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Dan Syekh Hafizullah Ta'ala menukilkan di dalam muqaddimah kitab beliau membawakan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni hendaklah kita memperhatikan 5 hal sebelum datang 5 masa itu. Yang pertama, Nabi mengatakan syababaka qabla haramika, yakni gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Pemuda ikhwan wa akhwati fillah, yang mana adalah masa muda ini adalah masa yang sangat-sangat dengannya kita bisa melakukan apapun. Sehingga salah satu di antara musuh Islam, ya, mereka memerangi ideologi. Kita lihat di antara program daripada orang kafir adalah memalingkan anak-anak muda daripada agama mereka. Sehingga apa? Kita lihat pada zaman kita ini yang namanya anak muda tidaklah keren kalau dia apa? Tidak merokok, ya kan? Sehingga dibuatlah apa? Iklan-iklan rokok yang apa? Yang begitu hebat. Yang dikatakan pemuda adalah yang dia merokok, waliyadzubillah, yang dia bertato, yang bergaul, waliyadzubillah. Dan kita lihat betapa banyak pemuda maupun pemudi yang mereka tersibukkan dengan perkara-perkara yang penuh dengan kesia-siaan. Ya, dan bahkan sekarang ya orang kafir ya, mereka apa berusaha untuk menjauhkan pemuda. Sehingga apa? Mereka ciptakan apa? Jawal. Sini boleh enggak bawa HP? Nah, bagus. Mereka apa? Ciptakan handphone atau disebut dengan jawal ya, dengan apa? Android sekarang. Subhanallah. Betapa banyak anak-anak muda, baik pemuda pun pemudi, yang mereka tidak bisa istiqamah ketika mereka memegang HP. Subhanallah ikhwan, dengan kita megang HP yang ada di tangan kita, semua informasi ada di tangan kita. Semua pintu-pintu maksiat ada di tangan kita. Semua pintu-pintu kebaikan ada di tangan kita. Bagaimana kita mengatasi atau bagaimana kita memainkan handphone tersebut? Kalau dia orang yang beriman, maka dia gunakan dalam kebaikan, dalam dakwah, ya, dan sebagainya. Akan tetapi kalau dia orang yang tidak beriman atau ahlu maksiat, mereka gunakan handphone mereka untuk menuju salah satu di antara pintu-pintu zina. Padahal Allah mengatakan wala taqrabuz zina, dan jangan kalian dekati zina, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak juga dengan sebab handphone para pemuda yang dulunya dia istiqomah, dia taat kepada Allah, dia rajin menghafal kitab-kitab Allah. Ketika Allah menguji dia dengan masa liburan misalkan, ketika dia memiliki handphone misalkan, tangannya mulai gatal, jari-jarinya mulai gatal, hendak menerjang di salah satu larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini salah satu di antara program orang kafir yang mana dimudahkannya adanya handphone. Ya maka subhanallah ikhwan wa akhwati fillah, maka bersyukurlah kita yang mana antum dan antuna subhanallah di masa-masa muda antuna
Di masa muda-muda antum saat ini Allah sibukkan antum dalam perkara kebaikan. Subhanallah, ini adalah hidayah, nikmat dari Allah yang tidaklah Allah berikan hidayah ini kecuali kepada orang yang Allah kehendaki. Sebagaimana firman Allah, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Ini adalah karunia Allah, ini adalah fadilah Allah yang tidaklah Allah berikan kecuali kepada yang siapa yang dikehendaki. Subhanallah. Genggam hidayah ini ikhwan wa akhwat. Genggam, pegang betul-betul. Berdoa kepada Allah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertakwa kepada Allah? Dia senantiasa berdoa sebagaimana diriwayatkan oleh ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, yakni Nabi senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Terbebani ikhwan wa akhwati fillah, mereka yang dulunya Allah telah berikan hidayah, mereka yang dulu pernahnya nikmatnya duduk di majelis ilmu, akan tetapi ya mereka tidak menjaga nikmat hidayah ini, maka ya Allah pun berpaling daripada mereka. Allah cabut hidayah tersebut. Dia kembali seperti orang yang awam, orang yang tidak pernah belajar, bersimpuh, duduk di salah satu di antara taman-taman surga, di salah satu di antara majelis-majelis ilmu, majelis yang di dalamnya terdapat ketenangan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayo ikhwan wa akhwati fillah, para talib dan talibat rahiman rahimakumullah, maka bersyukurlah bagi antum dan antuna Allah berikan kesempatan untuk bisa belajar di salah satu ma'had ini. Maka intinya kami akan menyampaikan 10 poin inti, yakni 10 pilar meraih ilmu. Ini penting. Ini kami sampaikan dinukil dari buku yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Ja'far hafizallahu ta'ala, yakni dia menulis sebuah kitab yang sangat bagus. Beliau memberi nama 10 pilar meraih ilmu. Maka kita semua adalah sejatinya penuntut ilmu. Bahkan seorang ustaz, ya kita semuanya ya adalah talib. Kenapa? Karena kita sangat butuh kepada ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, manusia sangat membutuhkan ilmu melebihi kebutuhan mereka makan dan minum. Kenapa? Karena makan dan minum dalam sehari semalam itu dibutuhkan 3-5 kali, sedangkan ilmu dibutuhkan setiap hembusan nafas. Nah, maka ikhwan wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, pilar yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita menuntut ilmu, hendaklah kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Ya, yang pertama apa? Hendaklah kita apa? Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita adalah lemah, makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, yang senantiasa lupa, yang senantiasa terlalaikan. Maka hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah. Bukankah kita senantiasa berdoa di dalam salat kita? Yakni apa? Kita diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Yakni minimal satu hari berapa kali kita membaca Al-Quran? Membaca surah Al-Fatihah 17 kali di dalam salat kita. Dan bahkan para ulama mengatakan syarat sahnya salat adalah membaca surah Al-Fatihah. Ya, di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 5, yakni Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dan senantiasa kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Yakni kita meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Dan barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, menyandarkan semua urusannya kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan Allah cukupkan keperluannya. Nah, jadi yang pertama apa? Apa yang pertama? Meminta pertolongan kepada Allah. Dan ikhwan wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, jangan lupa
Kita ketika keluar dari rumah kita atau keluar dari asrama, antum dan antuna datang ke masjid atau datang ke majelis-majelis ilmu atau ke saung-saung yang di sana kita belajar, maka apa di antara sunnah Nabi yang Nabi ajarkan kepada kita? Apa? Faham gak maksudnya? Apa yang Nabi ajarkan ketika kita keluar dari rumah? Apa ikhwan? Membaca doa. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Ya, makna daripada doa tersebut adalah kita meminta pertolongan kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi, dengan menyebut nama Allah aku keluar dari rumah, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya, tiada daya dan upaya ya melainkan hanya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yakni hendaklah kita menata niat kita, ikhwan wa akhwati fillah. Menata niat. Senantiasa kita memperbaharui niat kita untuk menuntut ilmu. Ya, karena jangan sampai kita salah niat dalam menuntut ilmu. Dan mungkin sering kita dengarkan hadis yang disampaikan oleh para asatidzah kita. Hadis yang mana para ulama senantiasa memulai di dalam kitab-kitab mereka dengan hadis ini. Hadis tentang apa? Niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, setiap amalan itu tergantung daripada niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka niatkan menuntut ilmu untuk apa? Mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Sejatinya kita adalah jahil, sejatinya kita adalah bodoh. Masih banyak ilmu yang masih belum kita ketahui. Maka hendaklah kita senantiasa berniat menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yakni apa? Bersimpuh kepada Allah. Bersimpuh kepada Allah, meminta taufik dan kemampuan. Ya. Bersimpuh kepada Allah, meminta taufik dan kemampuan. Ya. Nah. Yakni apa? Hendaklah kita jangan lupakan untuk berdoa kepada Allah, ikhwan wa akhwati fillah. Jangan kita handalkan kecerdasan, kemampuan kita. Sejatinya kecerdasan kita, kemampuan kita, kalau seandainya tidak diiringi dengan taufik dan karunia Allah, maka kecerdasan dan kemampuan kita la yanfa, tidak akan bermanfaat bagi kita. Betapa banyak pelaku-pelaku penyeru kesesatan, mereka menyesatkan manusia dengan apa? Kecerdasan mereka. Betapa banyak yang mereka mengajak manusia ke salah satu di antara pintu-pintu neraka Allah, waliyadzubillah. Dengan apa? Kemampuan mereka. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah, yang mana Allah memerintahkan kepada kita dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 60, ad'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Dan orang yang sombong, mereka adalah yang enggan, tidak mau berdoa kepada Allah. Jadi ikhwan wa akhwati fillah, para talib dan talibat rahiman rahimakumullah, ya, maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Kalau manusia sering kita minta, marah atau tidak dia? Hah? Marah tak? Marah, ya kan? Ente ini minta terus. Nah, beda dengan Allah. Kalau Allah semakin kita meminta, Allah semakin senang, Allah semakin ridho. Ini menunjukkan tentang lemahnya kita. Maka Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razak hafizallahu taala beliau menulis di dalam sebuah buku, yakni 10 kaidah di dalam pensucian jiwa. Pada kaidah yang ketiga, beliau menyebutkan bahwasanya di antara sebab seseorang itu bisa mensucikan hatinya adalah dia hendak senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, yakni
dengan permintaan yang sungguh-sungguh, ya bahwasanya dialah Allah yang akan memperkenankan doa semua hambanya. Dan bahkan Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk apa? Senantiasa ya berdoa kepada Allah dengan ditambahkan ilmu, sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Toha ayat 114, wa qul rabbi zidni ilma, ya katakanlah Muhammad, wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku. Nah, kemudian pilar yang keberapa? Yang keempat, ya, yakni apa? Bersihnya hati. Ya, kita bersihkan hati kita jemaah. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kita bersihkan hati. Kenapa? Karena hati itu adalah wadah. Ya, hati itu adalah wadah. Apabila wadah itu bersih, maka dia akan mudah untuk menyimpan kebaikan-kebaikan. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya dalam jasad manusia itu terdapat segumpal darah. Idza saluhal jasadu kullu, apabila baik jasad tersebut maka baiklah keseluruhannya. Wa idza fasada jasadu kullu, dan apabila rusak ya maka rusaklah seluruhnya. Ala wahyal qalbu, dia adalah hati. Maka masalah hati ini penting sekali, ya para santri dan santriwati rahimani rahimakumullah. Maka kita mensucikan jiwa kita. Kenapa? Karena apabila hati kita baik, maka semua perbuatan kita akan baik. Sebagaimana teko, ya kan? Pernah lihat teko enggak? Tahu teko? Apa tuh teko? Apa? Apa? Ya, tempat nyimpan air minum, ya kan? Nah, kalau teko itu antum kasih teh, apa yang keluar? Air teh, ya kan? Kalau isi air kopi, maka apa yang keluar? Kopi. Gak mungkin kalau kita isi air kopi maka keluar apa? Air tahu. Gak mungkin, ya kan? Gak mungkin. Ya, kecuali wali, ya. Dan juga tidak pernah, ya, jarang yang terjadi seperti itu. Nah, demikian juga hati. Kalau hati itu baik, maka yang keluar perkataan adalah yang baik, yang thayyibah, dan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kalau hati itu kotor, maka yang keluar adalah apa? Lisannya kotor. Ya, di tempat kita biasa tuh ada santri yang apa, yang ikut-ikutan, yang lagi ngetren sekarang ini, tau enggak apa itu? Tapi bohong katanya, tau kan? Ente dipanggil sama ustaz tapi bohong katanya. Ya, enggak boleh ini, ikhwan wa akhwati fillah, enggak boleh. Nah, siapa yang biasa seperti itu bertobat kepada Allah. Ya. Nah, jangan ikut-ikutan. Ya, orang-orang yang fasik berkata demikian. Kita para penuntut ilmu terdapat ya ciri khas ya yang harus dimiliki para penuntut ilmu. Nah, kemudian pilar yang keberapa? Kelima atau ketujuh? Kelima, ya. Nah, ini apa? Kecerdasan. Kecerdasan, ikhwan. Ya, kecerdasan. Ya. Jadi kecerdasan ini bisa didapatkan sejak lahir. Ya, maksudnya apa? Bawaan dari lahir. Dan yang kedua, kecerdasan ini bisa didapatkan dengan usaha, ikhtiar yang dilakukan. Ya, usaha, ikhtiar yang dilakukan. Faham enggak nih? Ya, ada orang yang memang cerdas. Subhanallah, sekali dengar ini hafal, ya kan? Seperti siapa? Imam siapa? Bukhari rahimahullah. Siapa nama asli daripada Imam Bukhari? Yang belajar kitab salah satu usul pasti tahu. Nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail. Ismail atau bin Idris? Muhammad bin Muhammad apa? Muhammad bin Ada yang tahu enggak? Muhammad bin Ismail. Kalau Muhammad bin Idris itu adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, kecerdasan ya, dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau
pernah menyebutkan sebuah syair yang insyaallah syair ini adalah terkenal di kalangan para penuntut ilmu. Beliau mengatakan, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin." Wahai saudaraku, ya, beliau mengatakan, tidaklah kalian mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Ya, maka salah satunya adalah beliau mengatakan apa? Dzakaun. Ini apa? Kecerdasan. Ya, kecerdasan ini tadi ya yang memang ada bawaan, ya, dan ada yang diusahakan. Sejatinya kita adalah cerdas. Ya, ikhwan wa akhwati fillah. Tinggal bagaimana kita berusaha. Ya. Kalau ada keinginan, insyaallah akan Allah mudahkan. Ya, dan berusaha dan terus belajar. Sekali baca enggak paham, maka baca sekali lagi. Masih juga enggak paham, ulangi lagi. Masih juga enggak paham, ulangi lagi. Sampai kapan? Sampai paham. Ya, nah, sampai paham. Ada seperti itu? Ada, ya kan? Nah, sekarang pilar yang keberapa? Yang keenam. Ya, ini apa? Memiliki semangat yang membara. Ya, semangat yang membara. Semangat yang kuat. Ya, memiliki semangat yang kuat, yang membara. Ya, memiliki semangat. Jadi ikhwan wa akhwati fillah rahimana rahimakumullah. Ya, yang harus kita pahami adalah semangat. Ya, terkadang ada orang yang dia cerdas, akan tetapi apa? Dia kurang semangat. Ya, dan ada yang biasa-biasa saja, akan tetapi dia semangat. Nah, ini bisa mengalahi yang cerdas tadi. Maka semangat ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni hendaklah kita di samping kita yakni berdoa kepada Allah, maka hendaklah kita semangat. Ya, semangat. Ya, jangan loyo. Ya, sabar dalam menuntut ilmu. Ya, bersungguh-sungguh. Jadi, penuntut ilmu itu dia harus semangat dalam segala hal. Semangat dalam menghafal ayat Al-Qur'an, semangat dalam menghafal hadis. Ya, semangat ya untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, semangat untuk berdakwah tentunya kalau sudah memiliki apa? Ilmu. Karena apa? Karena masyarakat kita sangat butuh kepada dai, berdai ilallah yang mengajak kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan bagi penuntut ilmu. Maka nasihat di dalam syairnya Imam Syafi'i setelah beliau mengatakan dzakaun, maka beliau mengatakan apa? Wa hirsun. Ini apa? Semangat yang membara, sungguh-sungguh. Ya, semangat. Dan wajtihadun, dan memiliki kesungguhan. Nah, ini adalah pilar yang ketujuh, yakni apa? Sungguh-sungguh. Kalau pilar yang keenam tadi apa? Semangat. Yang ketujuh adalah sungguh-sungguh dalam meraih ilmu. Apa salah satu bentuk kesungguhan kita ikhwan wa akhwati fillah dalam menuntut ilmu? Datang lebih awal. Ya, datang lebih awal. Jangan suka terlambat dulu. Jangan sampai terlambat terus. Ada nggak yang seperti ini? Dan nggak ada ya? Ya, lambat terus. Dia nih bahasanya lelet tuh. Lelet terus? Ya, mungkin jaringannya lemot ya. Lemot. Jadi agak lama. Maka pakai jaringan yang lebih kuat. Mungkin Telkomsel. Ya, maka ya memiliki kesungguhan. Iya. Semangat. Datang lebih awal. Ya, baik ketika mau sholat, mau belajar. Nah, tapi kalau mau makan, nah dia terus yang nomor satu, ya kan? Tapi kalau belajar, tak pernah. Ya, seharusnya lah dalam setiap hal ya bersemangat dalam mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian yang keberapa? Yang ke-8, insyaallah 10 menit lagi. Ya, ini apa? Bekal yang cukup. Yang memiliki bekal yang cukup. Ya. Apa yang harus diperhatikan? Kalau menuntut ilmu maka apa? Harus ada pena dan ada buku, ya kan? Alhamdulillah, masya Allah. Ini para ikhwan dan juga akhwat semangat mencatat. Barakallahu fikum. Ya, maka demikian penuntut ilmu. Ya, subhanallah. Ada seorang ulama ya, namanya lupa. Ustaz siapa namanya? Syekh Muhammad atau siapa lupa? Ini dinukilkan oleh Al-Ustaz Abu Ubaidah dalam bukunya Lautan Faedah Ilmu. Ada seorang ulama itu dia semangat mencatat ikhwan. Ya, jadi catatannya itu
dari dia sekolah SD, kemudian sanawiyah dan aliyah, dan bahkan sampai dia kuliah, itu catatannya masih ada sampai sekarang, bayangkan. Nah, antum juga nih, antum simpan catatan antum ini. Dari antum masuk sini sampai antum apa? Selesai. Sudah berapa ustadz yang berkunjung ke sini? Semuanya rapi di dalam buku catatan antum. Apa-apa yang ustadz tersebut sampaikan tercatat dengan rapi di dalam buku catatan antum. Nah, nanti kalau sudah selesai, siapa tahu ada di antara antum ya kan, bisa menulis buku. Wah, apa buku, judul bukunya apa? Faedah catatan para asatidzah di Sawung Al-Quran, ya kan? Masya Allah ya. Itu cita-cita seperti itu ya kan? Siapa tahu aja ada, ya kan? Antum kenal Imam Bukhari, kenapa kok dia bisa menjadi seorang alul hadis pada zamannya? Karena apa? Nasihat yang disampaikan oleh siapa? Oleh gurunya. Apa kata gurunya? Gurunya mengatakan, saya berharap mudah-mudahan ada di antara antum yang bisa mengumpulkan hadis Nabi. Maka apa? Imam Bukhari, ikhwan, semangat. Ya, dia memiliki semangat yang kuat dengan sebab taufik dari Allah tentunya dan motivasi dari nasihat sang guru, maka dia pun apa? Bergegas mempelajari hadis dan mengumpulkan hadis dan berjalan keliling dunia, dan sampai sekarang subhanallah tidak ada satu hadis yang beliau tuliskan di dalam kitab Sahih Bukhari kecuali beliau sholat 2 rakaat, subhanallah. Dan sampai sekarang apa? Namanya terus disebut, ya kan? Kalau kita belajar hadis, ya, atau kita menyampaikan hadis, maka apa? Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari rahimahullah. Demikian ikhwan. Nah, antum juga seperti itu, ya kan? Sampai tahu nanti, ya kan? Masya Allah. Nah, nama antum terus disebut, ya, oleh apa? Oleh adik antum nanti yang mereka belajar di sini. Wah, ini ada kutip kecil ini, ya kan? Masya Allah. Nah, seperti itu. Kemudian pilar yang keberapa? 9. Ya, ini apa? Berguru. Memiliki apa? Memiliki guru. Jadi kita belajar ini harus tidak boleh kita sendirian. Kita harus apa? Dengan guru, adanya ustadz atau adanya ulama. Kita mempelajari berbagai disiplin ilmu, baik ilmu tentang seputar Al-Quran, hadis, akidah, ya fikih dan sebagainya, ilmu alat, maka kita perlu yang namanya apa? Guru tersebut. Ya, alangkah bagusnya juga sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama, ya, yang menjelaskan tentang bagaimana adab, ya, seorang guru, ya, dan juga adab seorang penuntut ilmu baik terhadap dirinya dan yang sebagainya. Dan kitab-kitab ini, ya, sangat banyak ditulis oleh para ulama. Salah satunya yang ditulis oleh al-imam, ya, salah seorang, ya, ulama, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga ada, ya, dalam kitab beliau Al-Ilm, ya, dan juga yang ditulis oleh di dalam kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fil Adabil Alim wa Muta'allim, Al-Imam Ibnu Jama'ah, ya, rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir, ikhwan wa akhwati fillah, ya, sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh penulis buku ini, Al-Ustaz Abu Ja'far Yusuf hafizallahu ta'ala, yakni lamanya proses dalam belajar. Yakni belajar itu perlu proses, ya, tidak hanya cukup daurah sehari, tidak, atau 2 hari, setahun atau 2 tahun, tidak. Bahkan kita belajar itu, ya, sampai bertahun-tahun. Bahkan setingkat Imam Ahmad bin Hanbal saja, beliau sudah menjadi sosok seorang ulama, akan tetapi beliau masih terus belajar. Sampai-sampai muridnya bertanya, "Wahai Imam, sejak kapan engkau mempelajari ilmu ini? Bukankah engkau sekarang sudah menjadi imam besar, imam yang terkenal, ya, yang menjadi sumber rujukan, yakni kaum muslimin ketika itu?" Maka Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, ya, kurang lebih maknanya beliau belajar, ya, sampai apa? Sampai, ya, kaki beliau menginjakkan surganya Allah Subhanahu wa taala, atau sampai wafat. Ya, demikianlah para ulama.
yang mereka terus belajar. Ya, dan kita ikhwan mempelajari sebuah ilmu itu tidak bisa instan begitu saja, perlu proses. Ya, dan perlu waktu yang panjang. Bayangkan Imam Ahmad, beliau ya mempelajari satu bab ilmu seputar haid itu memerlukan 9 tahun, bayangkan. Imam Syafi'i 7 tahun mempelajari apa? Satu bab tentang masalah apa? Masalah haid, bayangkan, subhanallah. Lihat bagaimana para ulama. Ya, maka apa? Antum kalau bisa nanti selesai dari sini belajar lagi lebih tinggi lagi. Ya, maka jangan putus untuk belajar mumpung masih muda, mumpung masih ada kesempatan. Ya, nanti kalau sudah tua maka apa? Nanti akan nyesal. Barulah ingin belajar, akan tetapi selagi nyawa masih di kandung badan, maka tidak ada penyesalan kecuali penyesalan yang paling menyedihkan adalah penyesalan yang dilakukan oleh penduduk neraka waliyadzubillah, yang mereka menginginkan kembali ke dunia walaupun sesaat untuk melakukan beramal soleh. Naam, ikhwani wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Demikian beberapa faedah yang kami sampaikan ya pada siang hari ini. Mudah-mudahan ia bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Untuk itu kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.